Stefani Roto Elisa. Saya adalah mahasiswi dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pariwisata. NIM saya adalah 2190-30007. Pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat paket wisata. Dan detail-detailnya adalah sebagai berikut. Pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana bentuk suatu rencana perjalanan wisata. Pada tugas kali ini saya mengambil wisata Kota Purwakarta dan Bandung dengan durasi 2 hari 1 malam. Nama turnya adalah Wonderful Purwakarta West Bandung. Kita menggunakan transportasi bus mikro dengan kota tujuan Purwakarta Bandung. Durasinya yaitu 2 hari 1 malam dengan jumlah pesertanya 25 pax. Hal pertama yang harus kita ketahui dalam menyusun rencana perjalanan wisata yaitu adalah menyusun daftar peserta turnya. Di sini daftar peserta tur saya adalah 25 pax plus 1 tour guide. Yaitu ada berikut contohnya, ada nomor, nama, jenis kelamin, dan nomor handphone. Kita harus sesuai dengan nama-nama peserta turnya. Hal kedua yang harus kita ketahui adalah mengidentifikasi destinasi yang ada di daerah yang akan kita kunjungi, yaitu daya tarik wisata dan alasan terpilihnya. Wisata pertama yang saya pilih adalah Balai Panyawangan Diorama Purwakarta. Mengapa saya memilih wisata tersebut? Dikarenakan musim ini merupakan wisata edukasi mengenai sejarah sosial, sejarah Sunda, sejarah nasional, sejarah Purwakarta, informasi penjabat Purwakarta dari masa ke masa, tempat wisata di Purwakarta dengan mengkoleksi wayang dan berbagai informasi pembangunan di Kabupaten Purwakarta. Wisata kedua yang saya analisis adalah Paranggombong. Mengapa saya tidak memilih Paranggombong? Dikarenakan pertama, lokasinya sangat amat jauh dari pusat kota dan akan merugikan waktu para wisatawan. Yang ketiga, Waduk Jatiluhur. Saya memilih wisata tersebut dikarenakan Waduk Jatiluhur dengan luas sekitar 8.300 hektar tidak hanya sekedar menjadi bendungan, tapi juga menjadi tujuan wisata Purwakarta yang sangat amat eksotis dengan keindahan panorama waduknya. Yang keempat ada urban farming. Mengapa saya memilih urban farming? Dikarenakan tempat ini begitu cantik karena dihiasi rumah-rumah ala Eropa yang penuh dengan warna dan cocok dijadikan spot foto. Yang kelima adalah wisata belanja. Saya memilih wisata belanja Galeri Menong dikarenakan galeri ini menawarkan berbagai kerajinan khas Purwakarta hingga makanan dengan harga variatif, dimulai dari harga 12.000 sampai ratusan-ribu. Untuk kerajinan, salah satu yang ditawarkan adalah keramik pleret. Keramik ini adalah andalan Purwakarta dan sudah diekspor ke mancanegara. Wisata keenam adalah Rumah Belanda. Mengapa saya mengambil Rumah Belanda? Dikarenakan Rumah Belanda Bandung merupakan taman bunga, restoran sekaligus tempat wisata yang mengusung konsep bergaya Belanda dengan suasana yang sangat sejuk. Yang ketujuh ada Lembang Wonderland. Kenapa saya mengambil Lembang Wonderland? Dikarenakan Lembang Wonderland melengkapi dengan berbagai wahana seru dengan seperti negeri dongeng yang mengusung tema bermain seperti Magic Forest, Taman Es Krim, Sweet Fight yang penuh permen, coklat, dan jamur sampai bermain salju di area Snow Village. Hal ketiga yang harus kita ketahui dalam menyusun konsep pariwisata adalah destinasi yang kita kunjungi. Hal pertama yang kita harus tahu adalah di sini ada nama objek wisata dan harganya. Objek wisata pertama yaitu Waduk Jatiluhur dengan harga kisaran weekday-nya itu 5.000 per orang dan weekend 20.000 per orang. Untuk wisata kedua Balai Panyawangan Diorama harganya itu free. Lalu kita langsung menuju ke lunch di ruang makam Pondok Hijau. Wisata ketiga yaitu Galeri Menong dengan
harganya itu free. Dan yang keempat ada wisata urban farming dengan kisaran harga 15.000 per orang. Lalu kita lanjut ke Hotel Harper Purwakarta. Untuk hari keduanya, kita menuju ke rumah Belanda dengan kisaran harga sekitar 20.000 per orang. Lalu wisata kedua yaitu Lembang Wonderland dengan kisaran harga sekitar 35.000 per orang. Lalu kita ke pusat oleh-oleh Bandung dengan kisaran harga free. Hal keempat yang harus kita ketahui yaitu rumah makan yang identifikasi. Kita harus mengidentifikasi rumah makan. Rumah makan yang saya identifikasi yaitu pertama ada rumah makan Padang Garuda Jaya. Di sini merupakan rumah makan khas Padang dengan terletak di Purwakarta, Jalan Veteran, Ciwangi, Kecamatan Bungursari, Jawa Barat. Lalu kedua rumah makan Pondok Hijau merupakan makanan khas Sunda dengan Jalan Veteran nomor 222 Ciseruh, Kecamatan Purwakarta, Jawa Barat. Lalu yang ketiga ada restoran Lembang berada di Jalan Raya Lembang nomor 233 Jawa Barat. Lalu yang keempat ada bebek bawang merupakan makanan khas Sunda juga yang berada di Jalan Raya Lembang, Jayagiri, Lembang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Rumah makan yang dipakai untuk lunch yaitu untuk di Purwakarta kita memakai rumah makan Pondok Hijau di hari pertama, dan di hari kedua kita memakai rumah makan bebek bawang di daerah Bandung. Hal kelima yang harus kita ketahui dalam mengidentifikasi adalah mengidentifikasi penginapan. Karena tadi kita harus mengidentifikasi rumah makan, lalu kita langsung menuju ke mengidentifikasi penginapan. Mengidentifikasi penginapan, di sini saya memilih 3. Yang pertama adalah Prime Plaza Hotel Purwakarta. Mengapa? Hotel ini di tengah kawasan industri, tetapi dengan nuansa alam hutan yang asri. Terdapat kolam renang outdoor dan restoran. Hotel ini terletak di Jalan Kota Bukit Indah Raya, nomor Blok L, Cinangka, Kecamatan Bungursari, Jawa Barat. Fasilitas yang disediakan yaitu ada wifi, sarapan, kolam renang, tempat parkir dengan harga 565.000 per hari. Yang kedua ada Hotel Harper Purwakarta. Hotel ini menyusun modern yang bernasab industrial yang terletak di Jalan Raya Bungursari juga, nomor 122 Bungursari, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat. Fasilitas yang disediakan yaitu sama kolam renang, AC, wifi, sarapan, dan tempat parkir. Dengan kisaran harga sekitar 600.000 per hari. Yang ketiga ada Batika Hotel Apartemen. Hotel dan apartemen ini berada di pedesaan dengan pepohonan rindang dengan fasilitas sekitar kolam renang, AC, wifi, sarapan dengan harga 340.000 per hari atau per malam. Penginapan yang dipakai itu Hotel Harper Purwakarta karena lokasinya sangat terjangkau dan tidak jauh dari pusat kota. Hal keenam yang harus kita ketahui itu adalah rute perjalanannya. Kita harus ketahui rute perjalanannya. Hari pertama yaitu Stin, lalu kita ke Waduk Jatiluhur, lalu ke Balai Panyawangan Diorama, lalu ke Rumah Makan Pondok Hijau, lalu ke Galeri Menong, lalu ke Urban Farming. Titik poinnya kita ada di Stin, lalu kita langsung menuju ke Jalan Tol Jakarta Cikampek, lalu ambil jalan keluar menuju Purbalunyi, lalu ke Ciganea, lalu ke Jalan Pemuda, lalu ke Jalan Pramuka, lalu habis itu kita ke Jalan Insinyur Haji Juanda, Jatiluhur, lalu tiba di Waduk Jatiluhur. Setelah kita dari Waduk Jatiluhur, kita menuju ke Balai Panyawangan Diorama. Dari Waduk Jatiluhur, kita ke arah kanan ke Jalan Insinyur Haji Juanda, lalu belok kiri ke Jalan Pramuka, belok kiri lagi ke Jalan Basuki Rahmat, lalu ke Jalan Laksamana Laut R.E. Marta Dinata, lalu belok kanan ke Jalan Ganda, lalu belok kiri ke Jalan Siliwangi, lalu habis itu kita belok kiri sedikit ke Jalan Kaka Singa Winatan, lalu tiba di Balai Panyawangan Diorama. Setelah kita ke Balai Panyawangan Diorama, kita menuju ke Rumah Makan Pondok Hijau. Dari Balai Panyawangan Diorama, kita ambil arah utara, belok kiri ke Jalan Laksamana Laut R.E. Marta Dinata. Setelah itu kita belok kanan ke Jalan Laksamana Laut R.E. Marta Dinata.
Setelah itu kita lurus menuju Jalan Garuda, mengikuti Jalan Sudirman, lalu tiba di rumah makam Pondok Hijau. Dari rumah makam Pondok Hijau kita menuju ke Galeri Menong, kita ambil arah barat, Jalan Veteran menuju Jalan Geria, Hengar Mana, lalu tiba di Galeri Menong. Setelah kita ke Galeri Menong, kita menuju ke Urban Farming. Dari Galeri Menong, kita ambil arah utara Jalan Veteran menuju Gang Palem, lalu belok kanan ke Jalan Kenapi, lalu belok kiri, lalu belok kanan lagi ke Jalan Sabang Subang, lalu belok kanan, lalu belok kiri ke Jalan Pertanian, lalu sampai di Urban Farming. Hari kedua kita dari Hotel Harper Purwakarta, titik poinnya kita menuju ke Rumah Belanda, lalu ke Lembang Wonderland. Dari Hotel Harper Purwakarta kita menuju ke Jalan Raya Bungosari, belok kiri ke Jalan Irigasi, belok kiri Jalan Kolonel Rahmat, belok kanan ke arah Jalan Mumunda 2, lalu belok kiri ke Jalan Kapten Halim, belok lagi menuju ke Jalan Sagalang Wanayasa, belok kanan ke Jalan Raya Cicadas, belok kanan lagi ke Jalan Pengah Ciater, belok kiri lagi ke Jalan Cikarang Umbi, lalu belok kanan ke Jalan Pasar Ahad, belok kiri ke Jalan Cigaluguk, dan tiba di Rumah Belanda. Dari Rumah Belanda kita menuju ke Lembang Wonderland, dan Rumah Belanda kita menuju ke arah selatan, belok kanan ke Jalan Maria Baya, belok kanan sampai kita belok kiri lagi, lalu kita belok kiri ke Jalan Panorama, lurus terus ke Jalan Grand Hotel, belok kiri ke Jalan Raya Lembang, lalu kita belok kanan dan tiba di Lembang Wonderland. Hal ketujuh yang harus kita ketahui itu adalah program perjalanan. Saya di sini membentuk itinerary-nya dalam bentuk tabulasi, yaitu seperti berikut. Hari pertama yaitu STIN, lalu ke Waduk Jatiluhur, lalu ke Balai Penyawangan Diorama, lalu ke Rumah Makan Pondok Hijau, lalu ke Galeri Menong, dan ke Urban Farming. Waktu di sini saya membuat waktu, tempat, rencana perjalanan, dan catatan. Titik poinnya itu sekitar jam 7, titik poinnya di STIN, rencana perjalanan itu titik kumpul wisatawan, dan catatan. Setelah dari jam 7, kita jam 7.30 sampai jam 10.30 berada di perjalanan menuju ke Waduk Jatiluhur dengan menggunakan bus. Setelah sampai di Waduk Jatiluhur jam 10.30 sampai jam 12 kita berada di Waduk Jatiluhur. Wisatawan dapat berkeliling waduk dengan naik perahu, memancing, bermain waterboom, bermain tenis, wisata kuliner di restoran apung, berfoto, bersantai, dan berkemah. Jam 12.00 sampai jam 12.25 kita menuju lagi di perjalanan menuju Balai Penyawangan Diorama dengan menggunakan bus. Jam 12.25 sampai jam 13.25 kita berada di Balai Penyawangan Diorama. Di sini wisatawan dapat mengedukasi tentang sejarah Tatar Sunda, sejarah nasional, sejarah Purwakarta, informasi penjabat Purwakarta dari masa ke masa, tempat wisata di Purwakarta, koleksi wayang, dan berbagai informasi pembangunan di daerah Purwakarta. Jam 13.25 sampai jam 13.35 berada di perjalanan menuju Rumah Makam Pondok Hijau dengan menggunakan bus. Jam 13.25 sampai jam 14.25 kita berada di Rumah Makan Pondok Hijau untuk bermakan siang dan beristirahat. Jam 14.25 sampai jam 14.27 kita berada lagi di perjalanan menuju Galeri Menong dengan menggunakan bus. Jam 14.27 sampai jam 15.25 kita berada di Galeri Menong untuk membeli oleh-oleh khas Purwakarta. Jam 15.25 sampai jam 15.40 kita berada lagi menuju Urban Farming dengan menggunakan bus. Jam 15.40 sampai jam 16.45 kita berada di Urban Farming. Di sini wisatawan dapat mengedukasi pertanian, perkotaan, sekaligus tempat wisata. Dapat berkeliling mini lengkap dengan sawah, ladang, sayur, ayam, dan bebek. 16.45 sampai jam 17.10 kita berada lagi di perjalanan menuju Hotel Harper Purwakarta. Sekian presentasi yang saya bikin, mohon maaf bila ada tutur kata yang salah. Terima kasih.